pada pengelolaan anggaran dana desa atau kampung Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020. Penetapan dan penahanan tersangka sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran dana desa atau kampung Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020. Satu, perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran dana desa atau kampung Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Sangihe, tahun 2019 dan tahun 2020. Dasar laporan polisi nomor LPA 5 Romawi 11 2024 SPKT Satreskrim Polres Kepulauan Sangihe, Polda Sulawesi Utara, tanggal 19 Desember 2024. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 50 Romawi 11 2024 Satreskrim Polres Kepulauan Sangihe, Polda Sulawesi Utara, tanggal 19 November 2024. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor SPDP 51 Romawi 11 2024 Satreskrim tanggal 20 November 2024. 4. Hasil gelar perkara penetapan tersangka di Ditreskrim Sus Polda Sulut tanggal 13 Februari 2025. Surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S 450 Romawi 2 2025 Satreskrim Polres Kepulauan Sangihe, Polda Sulut, tanggal 13 Februari 2025. Tempat dan waktu kejadian di Kampung Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau tempat lain yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana desa atau dana kampung yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, atau setidaknya dalam waktu tahun 2019 sampai dengan terjadinya penyalahgunaan anggaran dana desa atau dana kampung Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tahun 2019 sampai 2020. Modus operandi: A. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya. B. Melakukan belanja fiktif atau belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau dipertanggungjawabkan. Belanja tidak dapat diakui keabsahannya. Romawi 5. Saksi yang telah diperiksa dan dimintakan keterangan dalam perkara ini sebanyak 37 orang yang terdiri dari 1. Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bidang tugasnya berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa. 2. Pegawai di lingkungan kantor camat
Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang bidang tugasnya berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa. 3 perangkat desa, MTK LPM di desa atau kampung Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan. 4 masyarakat penerima bantuan, Jamban. 5 pihak ketiga, rekanan yang berkaitan dengan pengadaan material bahan bangunan. 6 tersangka sebelumnya ditetapkan telah diperiksa dan dimintakan keterangan sebagai saksi. Romawi 6 ahli yang telah diperiksa dan dimintakan keterangan dalam perkara ini, yakni ahli auditor pada APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Romawi 7 barang bukti yang telah diperoleh dan disita serta mendapatkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Tahuna dalam perkara ini, yakni masing-masing 1 dokumen APBKAM dan LPJ 2019 sampai 2020 beserta perubahan dan lampirannya. Kedua, buku rekening kas desa tahun 2019 sampai dengan 2020 dan rekening koran di Bank Sulut Tenggo ya, cabang Tahuna tahun 2019 sampai 2020. 3 nota dan buku catatan diari pembelian bahan material di toko Meike Manalo. 4 catatan DO pembelian bahan material toko El Keyboard Manalo. 5 6 unit pintu konsen aluminium. 6 4 buah kloset jongkok. Romawi 8 tersangka inisial SB ya, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai pejabat kapital laut Kampung Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan tahun 2018 hingga 2021. Dan untuk sekarang staf di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, alamat Kampung Tonak 2, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Perlu kami sampaikan uraian singkat kejadian ya, bahwa tersangka SB pada tahun 2018 sampai 2021 diangkat menjadi PJ Kapital Laut Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan SK Bupati Kepulauan Sangihe tentang pengangkatan tersangka sebagai pejabat kepala desa atau kapital laut Kampung Binebas. Kemudian dalam pengelolaan keuangan desa Kampung Binebas, tersangka SB yang diangkat sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung atau PKPKK sesuai SK Camat Tabukan Selatan mendapatkan alokasi anggaran untuk dana desa tahun anggaran 2019 sejumlah 1.143.954.000 rupiah, dan anggaran untuk dana desa tahun anggaran 2020 sejumlah 1.136.618.000 rupiah. Selanjutnya dalam pengelolaan anggaran dana desa tersebut dalam pelaksanaannya oleh tersangka SB tidak dilakukan sesuai dengan aturan atau petunjuk teknis yang diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang diturunkan menjadi peraturan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 10 tahun 2018 dan peraturan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 27 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan
kampung, yakni diantaranya A. Tersangka SB melakukan tugas fungsi kebendaharaan, yakni menerima, menyimpan, membayar, menyetor, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran dana desa Binebas tahun anggaran 2019 dan sebagian dana desa Binebas tahun 2020 yang seharusnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pokok dari Kaur Keuangan atau bendahara desa. B. Tersangka SB menganggarkan biaya untuk kegiatan fiktif dalam penyusunan dokumen APK APBKAM Binebas. C. Tersangka SB mengambil, menguasai, dan menggunakan dana desa tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkannya, di antaranya pembangunan 15 unit jamban yang tidak ada realisasi fisik bangunannya. 2. Pembangunan gedung perpustakaan yang tidak ada realisasi fisik bangunannya. 3. Terdapat anggaran penyertaan modal ke Bundes fiktif. Lanjut, pengadaan fiktif laptop dan printer operasional. Lanjut, pengadaan fiktif sarana alat peraga olahraga dalam kurung meja pingpong. Lanjut, pembangunan talut pantai yang tidak ada realisasi fisik bangunan. Dana bantuan langsung tunai BLT atau BLT ya, cadangan bulan Januari 2021 yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan permintaan penyidik kepada pihak auditor APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dilakukan audit penghitungan kerugian negara dengan hasil 1. Dalam pengelolaan dana desa atau Kampung Binebas tahun 2019 terdapat kerugian keuangan negara, daerah, desa senilai 356.505.834 rupiah. Karena terdapat penggunaan anggaran tidak dapat sesuai peruntukannya, atau terdapat belanja fiktif, atau terdapat belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan bukti penanggungannya tidak dapat diakui keabsahannya oleh tersangka. 2. Dalam pengelolaan dana desa atau Kampung Binebas tahun anggaran 2020 terdapat kerugian keuangan negara dari sejumlah 226.976.000 rupiah karena terdapat penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukannya, atau terdapat belanja fiktif, atau terdapat belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau bukti pertanggungjawabannya tidak dapat diakui keabsahannya oleh tersangka SB. Sehingga sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atau daerah kampung tersebut di atas, dalam pengelolaan anggaran dana desa atau dana Kampung Binebas tahun anggaran 2019 dan 2020 ditemukan total kerugian keuangan negara, keuangan daerah kampung sebesar 619.532.810 rupiah. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2025
bertempat di ruang gelar di Treskrim Sus Polda Sulut telah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka dengan hasil gelar perkara tersangka SB ditemukan 2 alat bukti. Dalam hal ini alat bukti yang cukup didukung dengan barang bukti yang telah didukung dengan barang bukti telah melakukan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa atau Kampung Pinebas, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tahun anggaran 2019-2020. Telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap SB. Hari ini juga terhadap tersangka SB telah dilakukan penahanan selama 20 hari. Dari itu mulai tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025. Pasal yang dipersangkakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Subsidiar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Selesai. Tertanda. Kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana dimaksud, diberikan kesempatan ya kepada teman-teman pers